Semuanya, selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Teddy Aliansa. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang suatu keinginan, karena ini pengalaman saya yang sangat-sangat menyakitkan. Jadi teman-teman, kalau teman-teman sudah melihat dari David Arlongkin, dia membuat buku tentang vibrasi force and forwards. Jadi saya akan menjelaskan karena ini baru kejadian tadi siang. Jadi saya harus bercerita dan sharing pengalaman yang saya lakukan. Jadi teman-teman semua, keinginan yang disebut sebagai keinginan itu apa sih? Gitu kan? Keinginan adalah harapan, kemauan, ya, sesuatu yang sangat kuat gitu. Nah, ini. Keinginan itu kayak harapan kita di masa depan itu ingin ini, itu adalah kemauan-kemauan kita yang sangat melekat. Nah, kuat di sini artinya apa? Artinya kuat di sini tuh terlalu ngotot. Di sini, dia ngotot. Pokoknya harus ini, harus ini, harus itu. Sedangkan kata Allah sendiri, kamu boleh berencana, tapi rencanaku adalah rencana yang paling baik gitu loh. Walaupun memang rencana itu kadang Allah menghancurkan dengan yang tidak baik atau kurang baik. Sebenarnya itulah jalan terbaik untuk diri kita ya. Nah, maka di sini keinginan yang kuat yang terlalu ngotot, terlalu melekat, itu akan membuat diri kita tuh berada di tahap ini. Ini kecewa namanya. Nah, kemudian di sini dia karena kuat ini itu menimbulkan namanya kemelekatan. Kalau teman-teman bisa lihat di video saya, itu melekat ini adalah sesuatu yang nempel ketika dicabut, itu sangat sakit teman-teman. Maka melekat ini, apa sih yang dimaksud dengan melekat? Nah, melekat ini adalah kepikiran contohnya. Terus dari dia melekat itu dia ada persiapan, dia dandan, dia segala macam. Contoh, misalkan contohnya teman-teman sedang order di akun Shopee. Order itu pengen mau nyampe nih. Nah, teman-teman di situ malah melekatnya gimana? Hari ini pokoknya harus nyampe, hari ini harus nyampe. Terus pas kurirnya mau datang, teman-teman malah dandan, malah siap-siap, ganti pakaian, ganti baju. Ternyata kurirnya malah nggak datang di hari itu gitu. Nah, inilah namanya melekat. Dia kepikiran, dia banyak persiapan, dia apalagi nih, dandan segala macem, mandi segala macem, terus malah nggak dapet gitu. Nah, maka yang dia dapat adalah ini, kecewa teman-teman. Yang dia dapat adalah kecewa. Emosi yang dapat adalah diperbudak. Nah, perbudak ini berarti diperbudak oleh keinginan dan kemauan dia di sini. Nah, keinginan dan kemauan dia ini yang memperbudak dia agar melakukan ini. Biar kita kepikiran, mempersiapkan dan ganti baju segala macam gitu kan. Untuk apa? Untuk ketemu orang misalkan, untuk ketemu sesuatu, untuk menunggu sesuatu. Maka di sini ini namanya diperbudak. Berbudak itu sesuatu yang tidak enak, kawan-kawan. Perbudakan itu sesuatu yang tidak enak, dan perbudakan itu adalah secara paksa yang membuat kita tuh kecewa di sini, buat kita tuh nggak baik gitu loh. Itu namanya perbudak. Nah, perbudak itu kenapa itu terjadi? Ya karena ini terjadi karena keegoisan diri kita, karena harapan kita yang terlalu besar, keinginan kita yang terlalu tinggi, jadi kita egois tuh. Egoisnya apa? Mementingkan diri sendiri. Pokoknya harus nyampe ini, pokoknya harus sekarang, pokoknya rencana gue harus terwujud, pokoknya begini. Ingat teman-teman, sekali lagi saya katakan bahwa kita boleh berencana, tapi rencana yang baik, yang paling baik yang direncanakan Allah gitu loh. Ya. Nah, di sini jadi yang saya lihat tadi siang itu, saya pengen COD, teman-teman. Ini COD, saya pengen COD sama teman saya. Nah, dia janji katanya jam 1 siang gitu. Jam 1 siang. Nah, di situ karena dia cewek, jadi kan saya juga harus persiapkan kan. Oke, saya habis zuhur itu saya cuci muka, saya mandi, saya salin, sampai saya tunggu, sampai saya kepikiran, sampai nyisir, ngaca berapa kali gitu kan. Nah, ini jujur aja, kira-kiraan aja. Cowok juga teman-teman, sebetulnya itu baperan. Hanya saja bapernya cowok itu bisa diakalisasi oleh akalnya. Nah, di sini, kemudian di sini dia udah siap, saya tuh udah siap-siap. Sampai jam 1 ternyata nggak datang juga orang. Bahkan ada juga yang saya tunggu-tunggu janjian itu sampai orangnya nggak ada gitu loh. Nah, inilah kenapa harapan itu akan menghadirkan yang namanya kekecewaan. Kenapa itu terjadi? Ya karena kita investasi emosi di sini. Apa sih investasi emosi itu? Melakukan sesuatu karena itu gitu loh. Ingat teman-teman, segala sesuatu, apapun yang dilakukan bukan karena Tuhan atau bukan karena Allah, maka itu akan mengecewakan kita. Apapun itu bentuknya, teman-teman semua. Nah, di sini saya itu mendapatkan kecewaan tadi itu. Mudah-mudahan kedepannya saya lebih baik lagi. Nah, solusinya adalah bagaimana? Solusinya adalah kita boleh punya keinginan, kita boleh punya goal, punya keinginan. Cuma jangan sampai kita itu terjebak oleh keinginan ini gitu. Terjebak oleh lubang keinginan. Ini teman-teman. Ini yang harus kita hindari. Apa sih yang dimaksud dengan terjebak oleh lubang keinginan? Terjebak di dalam lubang keinginan itu berada di sini, kecewa gitu. Kenapa ya? Karena udah melakukan ini. Kepikiran, persiapan, terus investasi emosi, dan terus segala macam, salin baju, pakai minyak wangi. Nah, inilah akan mengecewakan kita. Gitu. Nah, kalau kita lihat di sini maka teman-teman berharaplah, tapi jangan terjebak oleh harapan gitu loh. Gimana sih maksudnya? Kita boleh punya keinginan,
Tapi jangan sampai keinginan itu kita pikirin, kita ngotot harus begini, harus begitu, dan harus jadi seperti itu gitu. Ingat teman-teman, rencana yang paling baik adalah yang direncanakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Saya Teddy Aliansa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye.